Salam Rahayu. Oke. Bertemu lagi dengan kami di channel Astagina. Kali ini kami akan membahas topik yang kemarin, yang mana kemarin itu belum selesai. Kita akan membahas tentang masalah kegaiban. Oke, Mas. Berhubungan ini belum putus nih dengan kemarin ya, bab yang sebelumnya. Betul. Jadi mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih dari kawan-kawan kita. Kemarin membahas kesurupan. Kesurupan. Sekarang minta dikupas apa itu alam bawah sadar, dimensi, sama yang ya kesurupan itu sendiri. Bagaimana tersugesti. Nah, itu bagaimana, Mas? Jadi begini. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu manusia itu memiliki tiga level pikiran. Yang pertama pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar, yang ketiga pikiran tidak sadar. Oke. Nah, di mana masing-masing setiap pikiran ini dia ada frekuensinya tersendiri. Jadi namun manusia dalam kesehariannya dia dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi yang mempengaruhi dia sebanyak 88% adalah pikiran bawah sadar. Seperti itu, Mas. Nah, gitu. Nah, keterkaitan sama yang namanya ya kesurupan alam bawah sadar, berarti ini semua juga nggak lepas dari opini ya. Misalnya gini, kita masuk ke suatu tempat di mana di situ sudah terbangun sama masyarakat lokal tersebut, misalnya ada jembatan atau pohon yang tua. Jadi di situ jangan kamu lewat situ kalau tengah malam jam sekian. Nah, nanti berarti itu sudah masuk ke dalam pikiran kita ya. Betul. Terbangun ya. Betul. Itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar dan menjadi program di dalam dirinya. Karena apa? Karena itu hal tersebut, cerita tersebut diulang terus dalam tatanan kehidupan masyarakat. Seperti itu. Berarti begini ya. Jadi juga nggak lepas misalnya orang kesurupan itu dia itu tertekan. Berarti kalau sudah tertekan berbicara dengan frekuensi, berarti kacau dia punya semuanya ya di dalam dirinya ya. Kacau. Oh, seperti itu ya. Iya, kacau. Sehingga dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah berada di dalam tekanan. Oh, seperti itu. Berarti betul. kalau kita cerita misalnya lewat situ atau lewat pohon atau lewat jembatan yang serem, yang angker misalnya. Berarti misalnya di sana nanti ada kuntilanak duduk. Di sana nanti ada yang lewat loncat-loncat. Kita sendiri itu pocong misalnya. Berarti itu sudah boleh dibilang orang itu sudah tergambar, bersugesti ya. Itu udah termasuk kalau misalnya misalnya kita lewat situ tidak diceritakan sama orang-orang lokal, ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja, santai aja kali. Kan? Oh. Saya ingat dulu kalau lagi camping ya di Gunung Bunder lah, masih remaja Gunung Bunder itu di Bogor. Jadi pada saat saya itu membuka jalan sendiri, ya anak-anak inilah pengen tahu sendiri namanya sifat ekspedisi remaja itu. Akhirnya kita ke Gunung Bunder, membuat jalur sendiri, kita membuka di situ juga tempat yang tidak lazim orang-orang camping. Ya kita asik-asik aja ketawa malam-malam itu. Kita turun, selesai itu lewat perkampungan. Cep, di daerah yang mana? Di sana. Kaget orang kampung. Wah, itu tempatnya para jin, itu kerajaan jin. Nah, kita sendiri santai-santai aja pada ketawa-tawa malam-malam ya kan. Karena belum tahu. Wah, kita danger juga pada saat kita sedang kasih tahu kan. Pada saat sudah tahu nggak berani ke situ. Nggak berani lagi 2 kali. Tapi kita asik-asik aja ketawa-tawa. Yang camping di mana yang khusus udah ditempatkan sama para ya istilahnya
ya perawat yang di situ lah, Ya, ya, betul. tempat ini yang aman itu. Kita enggak, Iya. belok keluar langsung dari jalur itu sendiri. Nah seperti itu berarti Iya, ya. betul, betul, seperti itu. Jadi ya sifat bawah sadar itu dia terus menumpuk, dan dia tidak bisa dihapus. Tapi kan dengan seiringnya waktu berjalan, teknologi, perkembangan, itu pun akhirnya hilang sendiri, kikis. Misalnya tempat-tempat angker, Iya. jembatannya dibagusin, dicat, Iya. dibukanya tempat penginapan, cottage. Betul. Ya ini malah asik. Malah sih. Iya kan? Nah, sedangkan warga itu di sendiri udah. Makanya unik di Indonesia ini, Mas. Banyak sekali ya cerita-cerita apa horor, cerita-cerita yang terus diwariskan, yang terus diceritakan ke anak cucunya kembali. Padahal mungkin ya cerita tersebut itu salah satu cara. Misal nih, kan di dalam kebudayaan ya suka ada namanya apa, leuweung larangan, hutan larangan. Nah, di cerita daerah hutan larangan ini katanya ada yang menunggu, semacam jin, semacam dan lain sebagainya. Harimau putih. Ya, harimau putih dan lain sebagainya. Mungkin ini hipotesa saya ya. Pada saat zaman dulu leluhur kita itu menciptakan cerita seperti itu agar apa? Agar pohon, Cagar. lingkungan, cagar budaya itu dijaga gitu. Bukan berarti di situ ada Tebang sembarangan. iya, jadi kita nggak nebang sembarangan. Nah, kemudian di Bali apa pohon-pohon disarungin gitu kan, pakai apa kain Kotak-kotak kotak-kotak gitu ya. hitam putih. Nah, itu bukan berarti orang Bali ini sangat memuja pohon. Memuja sih boleh, Mas, memuja. Tapi menyembah. Bukan di situnya ada di pohon gede itu ada Ya, penunggu. hantu, ada penunggu atau apa. Bukan. Tapi orang Bali ini sangat peduli, menghormati. Nah, Coba di kita pohon-pohon yang udah gede ya di pinggir-pinggir Ya. jalan situ, kadang kan dipasang apa iklan-iklan, Paku. kursus dipaku, karatan, iya, mati. mati. Nah, Itulah kecerdasan leluhur kita itu seperti itu sebenarnya. Jadi leluhur kita membangun sebuah cerita horor, cerita mistis itu bukan tanpa maksud, tapi dengan maksud tertentu. Oh iya. Iya. Berarti sorry nih Mas, agak bergeser sedikit. Tadi kita sudah agak ya belum dalam sekali ya, tadi alam bawah sadar, fenomena-fenomena tentang alam, sugesti. Berkaitan dengan ini masih nyambung nggak Iya, dengan iya. kekebalan nih dan perdukunan? Nyambung nggak nih? Perdukunan nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Oke. Itu bagaimana sih Mas caranya Hmm. para perdukunan itu, para klinik itu ada orang kebal, Iya. apa istilahnya nggak tedas lah Iya. sama bunda-bunda ini. Itu tuh apa? Memang dia itu puasanya puasa luar biasa ataukah ada urutan-urutan? Kalau memang dia kuat dengan pisau-pisau itu, ngapain dia ke tukang cukur? Itu. Saya heran, ngapain dia kurut-kurut jenggot, Ih. cukur-cukur jenggot. Katanya Dia tetap anti cukur. Katanya anti cukur. Kan ngehe.